Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Shalom. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan merasakan bagaimana Tuhan melindungi dan menjaga kita semua. Sepanjang 1 minggu yang lalu kita telah bekerja, kita telah beraktivitas, dan pada hari Minggu ini kita kembali dikumpulkan untuk menimba kekuatan rohani. Bahwa jika tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Jika Tuhan tidak melindungi kita, tidak memberikan rahmat-Nya kepada kita, mungkin kita juga tidak akan sanggup melakukan begitu banyak pekerjaan kita sepanjang 1 minggu yang lalu. Maka marilah pada kesempatan ini kita mengucap syukur kepada Tuhan atas segala berkat-Nya. Tanpa Engkau Tuhan, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Dan pada hari ini juga kita membuat komitmen untuk 1 minggu ke depan kita mohon rahmat Tuhan, perlindungannya, agar dalam rencana-rencana baik yang akan kita lakukan, Tuhan sendiri yang bekerja, menolong dan membantu kita, sehingga rencana-rencana kita dapat berhasil. Kalaupun nanti rencana itu tidak berjalan seperti yang kita inginkan alias gagal, kita tidak perlu untuk kemudian bersungut-sungut dan menyalahkan Tuhan. Tetapi dalam kegagalan itu pun Tuhan bekerja mengingatkan kita agar jangan sampai terlena dengan kesesatan atau kecurangan yang kita lakukan. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, bacaan-bacaan hari ini memperdengarkan kepada kita bagaimana Tuhan mengasihi orang-orang yang setia kepadanya. Bacaan pertama dari kitab Amos, kita dengarkan bagaimana Amos mengecam dan menegur para pedagang yang memperoleh keuntungan secara tidak jujur. Bagaimana hari-hari mereka hanya memikirkan keuntungan tanpa memikirkan kerugian yang diakibatkan oleh tindakannya bagi para pembeli. Sehingga para pedagang, orang yang berkecimpung di dunia bisnis diingatkan untuk bersikap jujur dalam hidup, sehingga kejujuran itu akan membawa keselamatan, membawa keuntungan bagi orang yang kita layani, dan itu juga akan membuat usaha kita semakin berhasil. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, ketika kita dengarkan bacaan pertama dari nubuat Amos, lalu kemudian kita dengarkan bacaan Injil hari ini, bagaimana Tuhan itu memuji bendahara yang tidak jujur. Lalu mana? Apa yang dimaksudkan ketika Tuhan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu karena tindakannya? Mari saudara-saudari kita coba merenungkannya dalam terang iman, dalam terang Roh Kudus. Saudara-saudari, dalam kehidupan ini kita dihadapkan dengan tawaran-tawaran dunia untuk mencari dan mengusahakan kekayaan. Karena dengan kekayaan kita bisa melanjutkan hidup. Tidak mungkin kita bisa bekerja, kita hidup tanpa uang, tanpa harta yang membuat kita bisa untuk bersekolah, bekerja dan lain sebagainya. Sekali lagi Tuhan menghendaki kita untuk bersahabat dengan mamon, dengan harta dan kekayaan, tetapi jangan terikat dan terbelenggu. Sebagai permenungan hari ini kepada saudara-saudari yang ikut persiapan katekumen, silakan ditulis mengabdi Allah dengan mempergunakan mamon agar kita selamat. Saudara-saudariku, berbagi dengan orang yang berkekurangan inilah menjadi pesan kepada kita. Bendahara yang diceritakan dalam Injil hari ini menggambarkan seseorang yang diberikan kuasa dan wewenang oleh tuannya menghasilkan uang bagi tuannya. Berbagai cara dia lakukan agar menghasilkan uang. Dan suatu ketika tuannya mendengar bahwa bendahara itu telah menyalahgunakan kekuasaan itu dan menghambur-hamburkan miliknya, maka dia meminta LPJ, laporan pertanggungjawaban. Nah, ketika bendahara itu diminta untuk membuat laporan pertanggungjawaban,
Dan selama ini memang dia tidak jujur dengan pembukuan, dia memeras otak untuk mencari taktik menyelamatkan diri di waktu yang tersisa. Bekerja, dikatakan di sini, mencangkul aku tidak kuat, mengemis aku malu. Maka apa yang harus aku lakukan? Dia mencari cara agar dia mendapatkan tempat yang nyaman kalaupun tuannya memecat dia. Maka tindakan yang digambarkan dalam Injil hari ini adalah bendahara membatalkan semua keuntungan yang seharusnya dia dapat dengan diam-diam. Dan dia akhirnya memberikan kepada orang-orang yang berhutang kepada tuannya kemudahan. Terimalah surah utangmu, duduklah dan tulislah 50 tempayan, padahal dia berhutang 100 tempayan. Semua itu dilakukannya agar bendahara itu mendapatkan keselamatan. Kalau dia dipecat, dia mendapatkan tempat. Ternyata dalam Injil hari ini bendahara itu dipuji oleh tuannya. Yesus menggunakan kisah ini untuk mengajarkan murid-muridnya bagaimana sikap bendahara yang tidak jujur itu dalam menggunakan segala hak milik, harta dan kekayaannya untuk menyenangkan tuannya. Dan bagi kita para pengikut Kristus, kecekatan, kecerdikan dari bendahara itu menjadi sebuah cara kita untuk melihat apa yang bisa kita lakukan untuk menyenangkan hati Allah. Sekalipun kita adalah orang-orang berdosa, namun Allah mengasihi kita. Dan bagaimana kasih Allah itu mendorong kita untuk menggunakan sarana-sarana duniawi, menggunakan harta dan kekayaan, menyenangkan hati Allah lewat berbagi dengan mereka yang berkekurangan dan miskin. Poin yang kedua, saudara-saudari, bagaimana bendahara itu berani mengambil keputusan ketika berhadapan dengan krisis. Kita para pengikut Kristus juga berhadapan dengan krisis setiap hari, dengan kenyataan-kenyataan baik di rumah, di kantor, atau dimanapun kita tinggal. Ketika kita dihadapkan pada persoalan-persoalan kehidupan, lalu kita diajak untuk berani mengambil keputusan demi kerajaan Allah. Saudara-saudari, tidak disebutkan dalam Injil hari ini apakah bendahara itu dihukum atau tidak. Yang jelas, bila kita tidak berubah, maka hukuman sudah menanti. Bagaimana Tuhan itu mengatakan kepada bendahara itu, jika engkau tidak bisa memberikan pertanggungjawaban, maka engkau akan kupecat. Saudara-saudariku, pesan dari Injil hari ini juga mengajak kita untuk kembali melihat apa yang telah Tuhan berikan dalam hidup kita, dan semua itu adalah sarana yang bersifat sementara, dan pada waktunya apa yang Tuhan berikan kita gunakan untuk melayani Tuhan. Dan dalam hidup ini kita akan diajak juga melihat bagaimana bendahara itu akhirnya mencintai orang-orang, tidak persis mengatakan mencintai, tetapi dia menghubungi orang-orang yang telah berhutang kepada tuannya agar dia dapat memberikan yang terbaik kepada tuannya. Bagaimana mengabaikan semua demi keselamatannya, dia berani jemput bola, mendatangi semua orang yang berhutang dan membuat surat hutang yang baru. Persahabatan dengan Mamon bukanlah sesuatu yang jahat. Namun jangan sampai Mamon membuat kita jauh dari Tuhan. Jangan sampai seluruh energi kita tercurah hanya untuk mencari harta, kekayaan, yang akhirnya membuat kita menjauh dari Tuhan dan tidak melaksanakan apa yang Tuhan kehendaki. Cara menyelamatkan diri dari Mamon sekali lagi adalah berbagi, sehingga modal kita bertambah ketika kita dalam persiapan menuju hidup yang kekal. Kesetiaan dituntut dari setiap orang yang peduli dengan sesama dan lingkungan sekitar. Dan jika kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan, maka Tuhan akan memberikan rahmat yang kita butuhkan untuk setia, berbahagia dalam hidup, mengalami sukacita,
dan hidup berdampingan sebagai saudara. Namun demikian, kecerdikan dunia ini seringkali juga membuat kita sebagai pengikut-pengikut Kristus terpana dan kemudian mencari, Tuhan, sebenarnya apa yang aku harus lakukan? Saya coba melihat sebuah pengalaman akan kecerdikan dunia ketika dalam perjalanan dari Parapat ke Siantar, saya melihat seorang pedagang yang menjual mangga. Seperti biasa, kalau penjual selalu menawarkan yang terbaik. Kemudian saya singgah dan kemudian membeli mangga itu. Lalu saya tanya, apakah mangga ini manis-manis? Ibu itu berkata, oh iya Pak, manis-manis. Lalu dia berikan satu mangga untuk saya coba dan manis. Akhirnya saya beli 5 kilo. Setelah saya beli 5 kilo lalu dia bungkus. Sampai di rumah saya bagikan mangga yang saya beli itu kepada teman-teman. Dan ketika mereka mencicipi itu ternyata asam. Lalu teman-teman mengatakan, dari mana kau dapat mangga ini? Asam-asam semua. Lalu saya bilang, di pinggir jalan tadi dalam perjalanan. Ini enggak manis ini asam. Karena saya merasa ditipu. Kemudian besoknya saya kembali ke tempat saya membeli mangga itu dan berkata, Ibu, kemarin Ibu bilang mangganya manis-manis. Tetapi setelah saya beli dan saya bawa ke rumah ternyata asam-asam. Saya merasa ditipu. Lalu ibu itu melihat saya dan berkata, oh Bapak yang kemarin membeli mangga saya ya? Iya. Baru 5 kilo yang Bapak beli. Aku ini 5 keranjang saya beli. Saya enggak protes katanya. Baru 5 kilo Bapak beli, sudah protes. Tapi ketika saya beli 5 keranjang masih ada di situ, saya enggak protes. Nah, ya ini macam anekdot juga jadinya untuk beberapa orang. Tapi menarik Bapak Ibu Saudara-saudari, bahwa dalam hidup ini untuk mencapai tujuan seringkali orang menghalalkan berbagai cara. Namun demikian saudara, saya akhirnya tersenyum juga ketika dia mengatakan, Bapak baru beli 5 kilo sudah langsung protes. Saya beli 5 keranjang, saya enggak bilang apa-apa sama penjualnya. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, kecerdikan dengan hal-hal duniawi bisa kita lakukan untuk mendapatkan keuntungan. Tetapi ketika kita ingin mendapatkan keuntungan dari Tuhan, mengapa kita tidak cerdik dalam hidup ini menggunakan apa yang kita miliki? Jika Tuhan memberikan kepada kita waktu dan kesempatan pada hari ini untuk kembali menimba kekuatan rohani lewat perayaan Ekaristi dan mendengarkan sabda Tuhan, sesungguhnya kita mendapat sebuah inspirasi dalam hidupmu, dalam hidup saya. Apa yang saya harus lakukan? Bagaimana mengutamakan Tuhan dalam seluruh hidup saya? Bagaimana saya membuat doa sebagai kekuatan dalam menghadapi segala persoalan dan kesulitan, sehingga akhirnya saya bisa keluar dari kesulitan dalam setiap krisis yang saya alami karena saya mengandalkan Tuhan. Mengandalkan Tuhan dalam hidup juga berhadapan dengan apa yang sekarang kita miliki. Dengan kekuatan kita bisa menolong mereka yang lemah. Dengan uang dan harta yang kita miliki, kita membantu orang yang miskin dan berkekurangan. Sehingga ketika semua itu kita lakukan, maka Allah memuji kita, hai hamba yang setia, engkau setia pada hal-hal yang kecil, maka aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab akan hal-hal yang lebih besar. Makin bertambah rahmat dan rezeki yang kita miliki ketika kita berani berbagi dengan sesama dan memuliakan Tuhan senantiasa. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.